Halo, ketemu lagi dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan dalam acara spesial di Jebret Media TV ini, itu Nostalbola. Ya, mungkin Anda sudah tahu dari menjelang persiapan Euro, dan kali ini kita adakan lagi. Sudah beberapa tamu yang hilir mudik untuk datang ke studio ini. Dan kali ini, kalau yang lalu itu ada mantan kapten kesebelasan di pra Piala Dunia, zamannya almarhum Om Sinyo Aliando sebagai pelatih. Pra Piala Dunia 85 ke 86 waktu itu, karena Piala Dunia berlangsung di Meksiko, dan Indonesia hampir saja lolos karena kalah lawan Korea. Dan sekarang ada tamu khusus juga, mantan kapten tim nasional Indonesia yang membawa tim ini lolos sampai ke semifinal di Seoul saat itu. Sayang lagi-lagi mereka kalah dari Korsel dan tidak bisa ke final, tetapi sudah membuat prestasi yang luar biasa. Di depan saya ada Om atau Bung Berti Tutuarima. Wah, selamat datang Bung Berti. Terima kasih. Tapi sebelum kita ngobrol, Bung Berti, kita buka dulu ini. Oke, bisa, karena semua sudah menjalani prokes. Ya, Oke. kita buka dulu ini sambil kita ngobrol sama-sama, Bung. Oke. Ya, kita pakai lagi. Oke, ini suatu kebanggaan, suatu kehormatan buat saya bahwa Bung Berti akhirnya bisa menerima undangan saya. Wah, beberapa kali sulit untuk bisa karena mungkin kesibukan Bung Berti kan. Akhirnya mau juga untuk datang. Jadi ini orang kedua nih, kalau mantan luar biasa nih di Jebret bikin setelah Heri Kiswanto, Bung Berti bisa datang. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bung Berti. Siapa nggak apa nih? Om, Bung? Nama aja dong. Lebih akrab. Oh, Berti aja gitu? Iya, aduh, gak jadi agak sungkan nih saya panggil nama Berti aja. Ini kapten loh, jadi kalau pada zaman-zaman itu, waduh ini kalau Pak Wandi nonton ini, wah ini Pak Wandi kemarin tanya, Bung Ropan kemarin Heri Kiswanto datang ya? Nah sekarang datang lagi, Berti Tutuarima, wah pada zaman itu. Bung Berti, ini kita bicara santai aja, ya, siap. Ya. Jadi banyak ketawa ini. Ya, namanya aja Nostalbola, ya. Jadi nggak usah tegang lah kita. Betul, Anggap saja di rumah kopi. Ya, siap. Kita ngobrol-ngobrol ini. Bagaimana Bung Berti, keluarga sehat semua? Semua sehat. Semua anak-anak semua sehat, baik ya. Ya. Iya. Jadi ini saya akan memulai ini untuk ngobrol ini. Ya. Tanya ini kok Bung Berti ini awalnya datang dari mana ini sebagai pemain? Dari Maluku atau dari Indonesia Timur? Bisa bercerita awal mulanya gimana? Oke, di klub siap. mana? Wah itu. Oke. Biar banyak yang tahu nih. Oke, siap. Nah. Jadi saya lahir jadi orang tua dari Maluku, Ya. anak-anak kita lahir di Jakarta. Oh gitu. Mulai lagi kita sepak bolanya mulai dari klub gawang MBFA namanya. Kebetulan di seniornya tuh ada Iswadi juga. Iswadi. Ya. Jadi dari situ kita ke klub Bintang Timur. Oke. Sampai kita selesai gitu. Oh, dari Bintang Timur. Ya. Gitu. Kemudian kok bisa suka bola gimana? Kok bisa Kebetulan orang memang nggak ada tua- olahraga lain? Ya, orang tua seneng sepak bola. Jadi saya selalu diajak sama orang tua untuk nonton pertandingan waktu masih ada Yudo Hadianto, senior-senior kita dulu. Oh gitu Di ya? Senayan langsung. Di Senayan langsung ya? Sampai jalan kaki. Jadi orang tua ini memang dari awal tuh sangat mendukung Betul, luar Karir- biasa. Ya. Berarti ini harus menjadi pemain bola ya? Ya. Tapi sudah ada cita-cita dari waktu kecil saya harus jadi pemain nasional atau bagaimana? Ya, bayangannya belum. Tapi Belum. waktu itu kita pernah di SD juara tingkat SD se-DKI. Waktu itu yang kasih pialanya Ali Sadikin. Oh, Jadi Bang itu- Ali ya, ya, mantan dari gubernur itu ya. awal. Ya, betul, awal. Jadi luar biasa itu Betul, waktu awal ya. Kebetulan di sekolah Vicensius di Keramat Raya Ya. punya lapangan. Oh, ada lapangan. Ada lapangan di dalam. Jadi membantu sekali. Membantu sekali, betul. Oh, begitu ya. Jadi Nah. itu luar biasanya tuh. Kalau kemudian meningkat ya, habis itu meningkat masuk ke tim yang lebih senior tuh gimana ceritanya? Kok bisa ikut terpilih gitu? Masuk. Itu waktu itu ada sampai 11 sampai 13 pemain nasional Ya. dari Persija. Oh gitu. Jadi itu naiknya setengah mati, kita mesti tunggu dia dulu, mesti awet sampai tadinya udah masuk TC, saking ini turun dari PSSI, akhirnya kita out lagi. Sampai saya mau sampai nangis-nangis. Oh gitu. Jadi persaingannya tajam betul ya? Luar biasa itu beratnya, makanya sampai pulang, sampai Simpson ajak saya pulang, udah tenang aja, ini nanti ada next time bisa kembali lagi. Ya itu menguatkan saya, akhirnya saya siap lagi gitu. Itu Mental betul-betul. itu di Persija tuh ya? Di Persija Maksud Persija. betul-betul ya, karena itu semua
11 sampai 13 pemain nasional. Ada di situ ya? Ada di situ. Jadi kalau dia turun ya udah kita terlempar. Itu luar biasa yang waktu itu kita persaingannya begitu ketat. Dan bisa masuk gimana tuh? Di klub pertamanya masuk klub mana dulu? Yang masuk Persija, Bintang Timur ke Persija. Persija langsung. Nah, bisa Suratin. Wah, ini juara kita. Baru berarti udah main di Suratin dah. Ya, Nah. Juara dikirim kita ke Filipina, junior lah itu kan. Junior di Itu Filipina. pertama kali ke luar negeri. Nah, baru pertama kali yang lucu lagi. Ya. Karena baru pertama kali naik pesawat muntah. Baru pertama kali naik pesawat. Berarti ini. Jadi betul-betul luar biasa. Jadi muntah sampai kebetulan tim manajernya Pak orang Ambon juga, orang Penas punya istri juga ikut. Iya. Dia akhirnya seperti orang tua saya akhirnya nyeka. Saya punya muntah. Karena baru pertama ini ya. Baru pertama kali itu yang berkesan sekali ya. Betul. Jadi begitu balik dari sana, kemudian beranjak masuk. Nah, ceritanya kok bisa langsung masuk Persija? Kan tadinya kan persaingan susah nih. Betul. Akhirnya bisa terpilih gimana? Jadi masuklah ini Bang. Gimana? Kebetulan mulai menurun. Misalnya kan waktu itu ya ada Yohanes Auri. Yohanes Auri. Dia gitu. menurun, baru posisinya tahun 79 saya isi tempatnya bek kiri, saya di posisi bek kiri. Ya. Nah, baru saya bisa masuk tuh tahun 79 gantiin dia. Oh, begitu ya. Jadi kita harus antre betul-betul, jaga kesempatan. Kalau kita dipasang harus main betul-betul. Kalau kita jelek bisa turun lagi. Udah makin susah lagi naik. Betul. Karena persaingan ini kan betul. Benar. Pemain nasional banyak. Semua pemain belakang yang top lagi zamannya dulu. Iya. Nah, Om Berti ini pilih posisi apa yang dari awal memang, kalau Om tahu kan pemain belakang nih. Ya. Nah, itu apakah memang sudah dari dulu sudah pilih posisi itu bagaimana? Ya, kebetulan waktu itu Otasuit yang menemukan saya punya posisi main di belakang. Oh, Opung. Ya, Opung. Otasuit. Ya. Nah, dari awalnya main bek kanan. Oh, memang sudah di bek kanan dari awal. Bek kanan, oh, awal. di Bintang Timur juga. Bek kanan. Udah juga, bek kanan. betul. Oh. Nah, jadi dari situ nanti saya dirubah posisi main stopper. Libero dulu. Begitu ya? Ya. Bisa main situ ya? Ya. Jadi ada beberapa posisi bisa dong. kiri sama gelandang bertahan. Makanya saya lumayan juga lama di PSSI karena ada 4 posisi yang saya bisa. Ini yang jarang orang mainkan ya. Jadi kita bisa masuk terus. Bisa masuk kemana-mana ya. Betul. Jadi pada saat bek kiri kosong bisa isi. Ya, betul. Stopper kosong, Om Berti Bisa masuk. isi, betul. Ya kan, gelandang bertahan nggak ada, masuk. Wah. Betul. 4 posisi. Sempat terakhir Luar biasa. Ben Schuster bukan pelatih dari Jerman sampai saya suruh kiper, jadi kiper cadangan. Takut 2 pemain ini kiper cedera. Ada salah satu pemain belakang harus jadi kiper. Oh iya, itu ada Jadi pelatih Jerman waktu itu ya. Dipersiapkan juga kiper. Sampai kiper. Betul, juga dilatih kiper. Berarti punya bakat yang luar biasa kok sampai kiper. Betul, Dari pemain betul. belakang 4 posisi Baru satu lagi tambah kiper. Tambah kiper lagi. Itu luar biasa. Benar-benar tuh pelatih Jerman bisa cara berpikirnya itu. Emang kenyataan kita ada 2 pemain kiper itu cedera. Sempet juga. Gitu ya. Gantiin. Teman cuman main 10 atau 15 menit. Jadi nggak begitu parah sekali. Jadi maksudnya kalau di syuting dari jauh apa bagaimana saya masih bisa tip-tip dikit, jadi nggak terlalu lama mainnya. Tapi kalau dari setengah jam kan bahaya. Iya. Nah, tapi yang penting sudah pernah kan? Sudah pernah itu. Itu yang penting udah kiper udah pernah coba. Itu. Tetapi memang di antara semua 4 posisi itu memang pas di kanan ya. Kanan. Nah, itu top punya udah kanan ya. Nah, terakhir ngangkat Persija main di libero. Dari bawah dari kampung karena turun akhirnya sampai cuman ya terakhir kiper kita bermain ada VAR dan saya. Itu. Akhirnya jarak ketiga kita. Oh gitu ya. Ya. Om Berti kalau di Persija itu zaman mana di masa Om Berti ini main? Itu di pas siapa situ? Ada Didi Darmadi, Adityo Darmadi, Robi Marwanaya, Hasan Tuharia, iya. Itu semua gitu ya. masih, ya. Nah di depan masih ingat siapa tuh? Adityo di depan. Adityo. Itu kiri luarnya kalau nggak salah Kamarudin Betai. Oh, Kamarudin Betai. Wah, iya benar ya. Oh, jadi itu zaman-zaman itu ada ya? Ya. Betul sekali Persija. Berapa lama di Persija? Kira-kira. Kalau masih ingat berapa lama tuh?
di Persija? Bisa 5 tahun, 7 tahun? 5 Hah? tahun. Ya, 5 tahun ya. tahun, ya. Nah, dari Persija itu kemudian Baru ke PSSI. ke PSSI. Betul. Nah, kalau nggak salah, ini kalau saya dengar ini Ya. PSSI dulu kan persaingannya kan ada 3 kalau nggak salah ya. Ya. Itu PSSI ABRI ada juga ya? Bukan ABRI, jadi Apa? ada PSSI muda, Banteng, Banteng? baru yang senior. Senior. Ya. Katanya dulu ada Galatamanya, ada Perserikatannya, Iya, ya betul. kan, ada Iya. ABRI-nya. Betul. Jadi banyak ya. Banyak. Macam-macam dulu ya. Betul. Ada Banteng tadi, Banteng, Banteng, tim muda, Tim muda? PSSI, Banteng, Banteng. baru tim senior. Ini, ada Harimau juga katanya. Tim Ada Harimau dulu pernah. ada nama-namanya. Nama-namanya ada. Betul. Wah, Betul. dulu itu bayangin PSSI kebanjiran pemain sampai udah bingung. Betul. Banyak pemain, aduh. Ya. PSSI Banteng lah, Harimau lah, PSSI Putih ya, Ya, betul. Merah. Udah Perserikatan, ABRI, Galatama. Luar biasa. Kalau sekarang itu agak sulit. Makanya prestasi dulu itu jauh lebih bagus dibandingkan sekarang. Ya, Ya kan? semua pemain bertahan bisa 10 tahun, 8 tahun. Itu. Kalau sekarang setahun aja Sekarang 1-2 tahun hilang. Hilang. Iya kan? Syukur-syukur dia bisa 3 sampai 5 tahun. Iya, betul. Di zamannya beliau ini wah, dan hebat-hebat memang kelihatan karena itu. Ya. Jadi yang penting kita harus konsentrasi, jangan sampai kasih cadangan. Nah, kalau cadangan aja bisa lewat lagi nanti. Diambil sama yang lain. Iya, betul. Karena Itu. kan yang ngantri banyak nih. Betul. Luar biasa. Makanya Persaingan tuh. Nah, karena pemain yang lain juga kualitas juga bagus-bagus juga. Iya. Jadi mereka juga mengintip terus nih. Nah, di posisi Berti ini siapa yang mengintip di belakang Berti, kau masih ingat? Di bek kanan itu siapa yang intip? Nah, Termasuk Hasan juga. Hasan Tuharia. Hasan Tuharia. Persija ya? Persija juga. Nah, ya. kalau di luar Persija yang Medan itu Sumardi apa Sutrisno? Sutrisno. Jadi mengintip juga semua. Semuanya. Wah, Jadi, persaingan luar biasa ya. Betul. Jadi itu. Jadi kepilih waktu di tim nasional, berarti bisa cerita ini. Banyak yang menunggu bahwa ini pertama kali Indonesia mungkin pada saat itu bisa lolos ke semifinal. Sebelumnya pernah tahun 62 kalau nggak salah. Asian Games. Zaman judo kalau nggak salah. Iya ya, 62 pernah masuk ya, termasuk di Filipina tahun 58. Ya. 58 pernah ikut juga, pernah bisa sampai ke 4 besar dan diteruskan oleh beliau-beliau ini. Ya. Ceritanya bagaimana? Jadi waktu itu ada pertandingan antara Galatama dan Perserikatan. Ya. Saya dari Perserikatan. Nah, kalau yang Galatama itu ada Heri Kiswanto, Ricky Yakob. Pokok pemain-pemain top dulu. Nah, kalau Perserikatan kita ya nggak begitu inilah, tapi kita menang lawan dia 2-1. Dari situ pelatihnya Om Berce kita. Ya. Betul. Jadi waktu itu juga pemilihan antara saya sama Heri Kis. Kebetulan Om Berce milihnya saya. Oh, itu ceritanya. Ceritanya. Jadi sama Heri Kis. Itu habis itu saya main turun ke lapangan selalu diteriakkan waduh itu mental kita kalau nggak kuat bisa langsung down. Betul. Gitu. Pokoknya baru pegang bola diteriakin stadion. Itu kalau mental nggak kuat gemetar juga ya, langsung bisa goyang juga. Goyang. Tapi dari situ membawa kesuksesan kita ke Asian Games. Jadi betul-betul dipilih sama pelatih kepala Om Berce, betul-betul pemain yang berkualitas pada saat itu. Iya. Dan memang rata-rata banyak berkualitas ya. Betul. Itu berapa banyak tuh yang pilih? 22 yang berangkat itu? Untuk Asian Games ini ya? Untuk Asian Games. 20 kalau nggak salah. 20 ya? 20. Itu yang udah dipilih ya? 18 yang didaftar, tapi iya. yang 2 buat cadangan. Buat cadangan aja ya, 18 terdaftar ya? Ya, betul. Kalau nggak salah. Jadi kalau saya lihat di daftar pemain itu, berarti itu ada juga yang pemain yang diambil beberapa dari tim asuhan pelatih Sinyo Aliando sebelumnya ya. Betul. Dia ikut Prapiradunya yang hampir lolos. Betul. Ya, kalah sama Korea itu 2 kali. Di zamannya Herkis saat itu sebagai kapten. Ya. Dan ikut di Asian Games ya? Iya, kalau nggak salah ada. Jul ada itu. Zulkarnain Lubis. Zulkarnain ada, betul. Karena dia ikut bersama dengan Herkis di Prapiradunya. Kayaknya cuma Jul aja kalau nggak salah tuh. Eli Idris dong. Sama Eli Idris juga ya. Eli Idris kan? Ricky Yakob enggak ikut kalau nggak salah tuh. Jadi Eli sama Jul kalau nggak salah ya. Ribut kalau nggak salah juga ikut tuh kanan luar. Nggak tahu kalau Ribut bisa masuk. Marsuki Nyamat kalau nggak salah. Ya, Marsuki juga bisa. Marsuki Nyamat kalau itu bisa ya, itu. saya lupa juga tuh. Iya. 18 tapi bagus-bagus yang berangkatin. Nah, ceritanya bagaimana Om? Begitu sampai di Seoul, ketemu di grup, itu grupnya grup maut itu ya. Grup C kalau nggak salah itu saya masih ingat grup C. Di situ ada Qatar, Uni Arab Saudi. Iya. Arab Saudi ya, Arab Saudi sama Malaysia.
Iya, karena menang sama Malaysia 1-0 di grup. Iya kan? Kalau nggak salah, ya, betul, Iya. betul. Jadi sama Qatar tuh. Jadi memang keras grup itu ya. Keras, cuman bagusnya tim kita ini Om Berce selalu menekankan defend dulu, baru counter attack. Oh, itu taktik yang karena dimainkan. Dia tahu klub-klub Arab punya skillnya bagus-bagus. Mereka akan punya Bola atas. postur badannya juga Tinggi-tinggi, Nah, iya. jadi selalu mau main long passing ke depan langsung. Oh, itu yang diantisipasi oleh Om Berce, Berce ya, jadi untuk bisa selalu melihat. defend. Jadi kita selalu turun ke bawah dulu, baru counter attack. Kalau serangan balik. Serangan balik gitu kan. Jadi turun pada saat ditekan, Cepat, ya, nunggu mereka ya. Ya, betul. Habis itu counter mereka ya dengan cepat ya. Ya, karena kita punya pemain lebih cepat dari Iya, mereka. punya kecepatan ya. Nah, kalau karena untuk menghalangi bola-bola atas, berarti kipernya siapa waktu itu masuk dong? Ponirin kan? Ponirin ya? Ponirin. Cadangannya Putuyasa. Betul. Putuyasa. Di belakangnya ini siapa? Om Berti Si kanan. ini juga nih yang kiper Jambak. Jambak. Ya, Asmawi Asmawi Jambak. Betul. Wah, masih ingat Asmawi Jambak. Nah, di belakang itu kan ini kan mau hadapi serangan-serangan Qatar kuat, Arab Saudi, apalagi Malaysia juga. Ya. Itu Om Berce taruh siapa tuh kalau masih ingat? Selain Gurning. kapten. Om Berti pasti di kanan. Ya, Gurning, Marzuki sama Robi Darwis. Oh gitu ya. Ya, itu bisa 3 langsung. Bisa jaga. 3 ya? Ya, betul. Nah, di kirinya siapa? Sutrisno. Sutrisno. Kalau nggak Robi Maruyana. Jadi gantian. Robi betul. Marwainaya atau Sutrisno yang Iya. gantian. Nah, kalau di kanan ya sudah pasti. Berti itu Tuarima. Berarti kalau bermain dengan 4 flat mereka di situ, ada salah satu yang didorong lebih ke gelandang bertahan ya. Betul. Jadi yang dia main gelandang bertahan siapa masih ingat? antara Gurning atau Marzuki. Oh gitu ya. Robi Darwis yang di belakang. Robi Darwis agak ke belakang. Oh, bisa juga bermain dengan gitu ya. Robi Darwis belakang, di depannya 2. Betul. Marzuki di depan Dulu sama istilahnya Gurning. pakai libero. Pakai libero. Nggak 4 sejajar sekarang. Nggak sejajar sekarang. Nah, dulu udah libero ya. Ya, libero. Dulu. Berarti kalau main libero bisa Robi dong Ya, liberonya. Robi di belakang. Stoppernya Robi 2 lebih ini. cepat Ya. bisa mengantisipasi. Interceptnya. Betul. Berarti yang 2 yang ini yang tukang gebuk Untuk duel atau kalau nggak untuk rap-rap itu istilahnya. Ya, Rap-rap. Marzuki sama Gurning. Gurning. Kebetulan anak Medan. Dan Bos. Medan. Anak Medan ini, Bung. Gurning sama Marzuki Medan, bahaya ini. Jadi dulu memang campur ya, ada Persija, Persebaya, Putuyasa, Ya, Galatama. Galatama, Medan. Ya. Dan Medan itu banyak yang ikut ya. Betul, selain pada saat itu. selain Ponirin Meka, Sumardi. Sumardi, Terus Sutrisno ada situ. Satu lagi. Jual Hah? Karnaen. Oh, dari sana ya? Gurning. Gurning, anak-anak Medan semua itu kelihatannya. Ya, betul. Ricky Yakob. Iya dari Medan, dari Medan Yakob. juga, ya, Walaupun betul. dia ke Arseto Ya, atau betul. Kawin, tapi dia dari Medan Medan, memang. betul. Betul sekali, memang Medan keras, mantap. Saud, Saud, itu juga ikut. Aduh, Saud Lubang Tobing. Saya masih Betul. ingat. Iya, betul. Saud. Aduh. Ada Saud di situ ya. Betul. Dari timur selain Adolf Kabo, Adolf Betul. Kabo di depan. Di belakangnya Kabo, ada Jonas Sauer. Jonas Sabor. Jonas Sauer. Aduh. Jadi kalau mau dilihat tadi setelah bilang belakang tadi itu di tengah berarti ada Zul sama Eli Idris dong. Iya, betul. El Idris. Iya, betul. Zul, Eli Idris, kemudian ada Sauer. Sauer. Di depan baru Ricky sama Kabo. Kabo. Kuat ini tim. Kuat sekali. Main pertama sama Qatar berapa tuh? Berarti masih ingat 1-1 kalau nggak salah. Draw ya sama Draw, Qatar. kalau nggak salah, draw. Draw. Hanya kalah sama Arab. Arab. Ya. Kalah sama Arab 2-0. Iya kan babak kedua kuat. Saya masih ingat itu kalah sama Arab. Malaysia kita punya musuh bebuyutan menang 1-0. Dan kita lolos ke perempat final ya. Ya. Lawan di perempat final Uni Emirat Arab. Kita pukul juga tuh. Wuhey, Uni Emirat Arab, ya kan? Draw tapi menang adu penalti. Ya, adu penalti, betul. Dan gol kita itu diciptakan siapa tuh, Bos? Yang diciptakan tuh? Ricky Yakob. Ricky Yakob almarhum. Ya. Ricky Yakob, striker terbaik kita Ya. saat itu. Ya. Jadi Ricky yang bikin balas masih ingat dan menang kita adu penalti. Ya. Itu sejarah. Ya. 3-2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. 3-2 itu. Ponirin Meka di bawah Mistar. Lolos ke semifinal dan akhirnya gimana? Oh, begitu lolos semifinal ketemu Korea. Korea itu yang Hasilnya gimana? ya itu kita tahu Korea waktu itu lagi dominan. Mereka cuman juga mainnya cara mainnya sama. Iya. Angkat dari belakang, cari yang paling tinggi. Koncumbun apa Iya, kalau nggak salah. iya. Jadi Iya. dari situ Koncumbun cuman bisa ke gelandang, ke Iya. wingnya tinggal syuting aja itu. Wah. Jadi dia cuman kasih heading dari heading ke gelandang, kalau ke wing kiri ke kanan, tinggal mereka Aduh. tinggal syuting aja begitu. Tuh. Memang agak sial kita dulu ya. Kalau bisa melihat
Di Heri Kiswanto juga waktu sebelumnya di sini cerita bahwa ketika mereka berhadapan saat itu sudah penentuan dengan Korsel kalah lagi. Iya, iya. Kalah 2 di Korsel, kemudian kalah 4 malah di Senayan. Mestinya mereka bisa balik. Nah sekarang juga di zaman Berti Tutuarima ini mereka ke semifinal Korsel lagi. Kembali Korsel lagi. Iya. Kalah. 4-0 kalau nggak salah itu. Ya, kalau nggak salah, betul. 4-0. Sayang kita nggak dapat apa-apa, tapi sudah ke semifinal. Iya. Perebutan tempat ketiga kita kalah sama Kuwait. Ya, kalau nggak salah. Ya. Kuwait, betul. Kuwait ya, Kuwait. kalau nggak salah Kuwait. Jadi 4-0 juga kalau nggak salah. iya ya, 4 atau 5-0 saat itu kita kalah, tapi nggak apa-apa, tapi kita sudah menoreh suatu prestasi yang luar biasa. Jadi mengikuti apa yang sudah dilakukan sebelumnya pada tahun 56, kalau nggak salah 56 ya, 58. 58 tuh Asian Games di Filipina. Baru 62 di Jakarta. 62 Asian Games di Jakarta. Jadi baru mereka bisa ikut prestasi-prestasi yang bagus saat itu. Nah, berarti kalau bisa melihat zaman dulu di masa itu, Ya. itu persaingan untuk sudah bilang tadi kan begitu kuat, Ya, mendapatkan posisinya itu begitu kuat. Itu berapa lama kalau untuk bisa bertahan? Apakah sampai bertahun-tahun tuh mesti ini? Karena kan ada silih berganti yang datang. Betul, kan? betul. Itu bisa bertahun, bisa bulan. Tergantung kita bagaimana kita memanage diri kita waktu kita dipasang Iya. bagus. Iya. Paling dikit, kalaupun kita suruh masih kalah sama yang intinya, paling dikit kita nggak terlalu jauh jaraknya sama Gitu dia ya? permainannya. Kalau mau dengar Om Berti bilang kan sampai 5 tahun kan Betul. di timnas Jadi, waktu itu. mesti bertahan kita. Jadi betul-betul. gimana tuh memaintain itu, menjaga 5 tahun itu? Jadi kita misalnya dalam makan kita jaga. Dalam istirahat jam 8 ini udah harus tidur. Harus latihan sendiri sebelum pelatih datang, kita latihan dulu sendiri. Oh jam 8 tidur. Tidur Latihan sendiri. sendiri. Oh begitu ya. Ya betul. Jangan nggak ngerokok, nggak minum. Nggak boleh itu. Nggak boleh supaya tubuh kita tetap fit gitu kan. Ada nggak cerita-cerita yang teman-teman satu tim ini agak lucu-lucu? Mungkin mereka masih ingat nggak? Atau memang nggak ingat itu pada saat itu? Ada nggak yang pas saat mau main misalnya? Berarti main ada yang mungkin macam-macam lah, masuk lapangan harus kaki kanan duluan, atau bagaimana? Nah, ini contoh ada salah satu yang unik-unik lah kan? senior kita, Senior. Simpson Rumah Pasar. Oh Simpson. Jadi kalau main misalnya jam 4 kita mau main, Nah, jam itu. 3 dia harus makan dulu, makannya nasi Padang. Oh begitu ada. Tapi itu kan pencernaan Iya, kan padahal berbahaya 1 jam buat loh. dia. Ya, 1 jam loh sebelum main. Tapi nggak ada masalah, dia malam mainnya lebih fit. Ada Nah, orang itu. yang mau main, Berti bilang main jam 4, jam 3 makan. Bisa muntah di lapangan itu. Ini enggak. Tapi justru kebalik menjadi kekuatan Om Simpson. Wah. Itu betul-betul itu luar biasa tuh Simpson. Nah, itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, Nah, betul. kalau mungkin kejadian lain ada pemain mungkin yang suka biar tidur telat tapi besok mainnya fit. Ada nggak? Ada Yang biar salah satu, tidur jam. biasanya kita punya Rulinere nih. Oh. Jadi kalau dia belum, nah ini agak Iya. juga soalnya nih. Jadi kalau nggak sebelum jam 12 belum ngantuk. Jadi dia kalau tidur tuh itu ayam sudah berkokok. Bukan, dia mesti main dulu sama. Oh, jadi dia mesti keluar. Dia mesti keluar dari itu. Ya, Herkis cerita. Ini benar ini. Jadi dia nggak ada kekuatan. Ya betul. Jadi nggak enteng, Iya, mainnya nggak lincah. Nggak lincah. Ya, jadi ada sesuatu faktor X lah. Ya, Itulah. Ada sesuatu. Jadi dia mesti ketemu dengan nona cantik. Iya kan? Baru dia naik, dia punya, memang begitu, ada yang begitu. Kalau nggak ketemu nona agak sulit. Termasuk kita punya Jul Karnain juga Jul sama, juga ya, sama. almarhum ya. Betul. Waduh Jul, itu mainnya kayak Maradona mainnya Ya, tuh. betul. Itu Emang Jul. dipanggil Maradona. Dia. Ya. Oh, itu Jul main di gelandang luar Betul, biasa. betul. Kita punya gelandang hebat dulu. Ruli, Jul, dan Eli Idris ya. Iya. Nah, Eli Idris ini tukang rap-rap juga Ya, nih. betul ya. Main bawaan gebuk. Lawan tuh itu Gattuso itu. Kalau Eli Idris. Betul. Tapi dua tukang bongkar nih, Ruli sama Bang Jul. Ya. Jadi banyak cita-cita begitu ya. Ada yang begitu. Ada lagi satu pemain Nah. kita waktu kita ke Brasil, Nah, Binatama. Binatama. Ini dia. Jadi Nah, ada namanya Dadang, usia 16 tahun. anak mana itu? Pasti anak Bogor. Bandung. Oh iya, Bogor. Jawa Barat pasti Bogor kan. Bogor, Nah. Baru kita sampai 2-3 hari udah langsung ke kota. Kota zaman dulu tuh daerahnya tuh Ini di jalannya mana? Di Brasil di kota apa nih?
Kota Sao Paulo atau apa? Rio de Janeiro. Ya, Rio de Janeiro. Dadang ini, Dadang. Ini totonya udah ke kota. Dadang baru datang pertama bahasa Brasil. Nggak tahu tapi Dadang nekat. Dadang. Nah, ketemulah kita punya pelatih-pelatih di sana semua. Oh, pelatih juga ada di sana semua kebetulan. Waduh. Di tempat waktu itu almarhum Cipto Sutono Cipto yang untuk bawah itu ya. Ada Bang Ipong dulu. Ipong Silalahi. Ya, Ipong, Bang Cipto di sana. Iya, pada saat senior-senior ini lagi bersantai ria, mungkin di pub, di apa semua lagi duduk-duduk, Dadang muncul. Untung gak gemetar Dadang, Pak. Itu yang cerita Pak, Dadang sendiri yang cerita. Jadi kita tahu sendiri semua. Tahu. Aduh, semua kumpul di situ. Wah, Dadang. Lalu apa? Dadang punya muka gimana? Umberti lihat satu waktu dia datang lihat kaget. Dia bukan kaget lagi, dia happy lagi sama Nona. Dia bilang kapan lagi dapat orang Brasil. Wah, Waduh, cewek cantik. Brasil itu waduh, bodinya tuh kayak gitar. Betul. Luar biasa. Luar biasa Betul. Brasil. Luar biasa kalau Brasil. Jadi kalau Brasil emang nggak ada Iya, matinya nggak kata ada- orang. Ya, saya nggak ada matinya kalau Brasil. Waduh, Dadang dapat lagi tuh. Aduh, Dadang Waduh. ini. Salah satu lagi ada kita punya pemain Aceh nih namanya siapa? Hah, Kita main di kayak kota kita ke Bogor gitu. ya. Jadi ini cewek dia suka kalau suka aja gitu. Ya. Oke, kita berhubungan. Ya. Selesai habis Selesai, itu. ya. Nah, ini dia ajak pulang nggak mau, sampai kita angkat dia bawa ke mobil, dia nggak mau, dia maunya tinggal. Waduh, karena sudah keasikan kali ini. Betul. Ya dia nggak dapatkan itu mungkin di Indonesia, tapi di sana dia dapat udah nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Jadi diangkat itu. Diangkat Diangkat dia bawa ke mobil. nangis sampai di mobil juga sampai di Astaga. sana. Aduh, pikiran mendung aja. Galau terus ya. Cewek Brasil ya. Waduh, badannya bagus, cantik lagi. cantik. Tapi mereka begitu. Iya. Suka udah selesai. Iya. Oh, jadi- kita kan kalau dia kan nggak udah bawa ke hati, perasaan main, Cing. Jadi udah main perasaan susah. Betul, ya. betul. Jadi hati-hati jangan main perasaan. Apalagi ketemu cewek-cewek Brasil ya, yang punya body gitar, mulut putih. Waduh. Hati-hati pemain-pemain Indonesia sekarang ini kan sudah pengalaman nih, Om Jerry udah cerita dulu. Sampai nggak mau pulang. Betul, Ya kan? betul. Tinggal diangkat itu. Waduh. Karena Aduh, dia kalau- pikir mungkin kok ke Indonesia nggak akan dapat seperti itu. dapat itu, Nggak betul. dapat seperti itu. Mana ada dapat Waduh. seperti itu. mereka kan kalau di setiap jalan mau ciuman ya ciuman aja begitu. Iya, Nah, ya biasa lah kalau di sana kan itu betul. terbuka. Ah, Biasa kalau begitu. Dia halte mau dia mana? Di mana? posisi Iya, kok, kalau di ciuman. sana begitu, Nah, betul udah. Makanya dia mungkin kaget. Betul, nggak ada Anak lagi ini kaget. sempat kita ke sana lagi udah nggak ada Iya, lagi. dia bilang Tapi kalau- saya pernah kita kembali lagi waktu TC Asian Game. Oh, TC Asian Games balik lagi. Balik lagi ke Brasil 1 bulan. 1 bulan lagi. Ya, jadi 2 kali. Wah, jadi 2 kali. Tapi mereka sudah nggak ikut dong. Yang kemarin tuh nggak Nggak ada, ikut. ya, betul. Udah kalah lama di seleksi. dia, betul. Oh, jadi yang balik cuma Berti, Berti, ya. siapa? Zul. Jul. Oh. Bukan Jul enggak. Siapa? Zul kan ikut di Asian Games. Iya, tapi waktu itu dia nggak binatama Oh, dia nggak bisa pertama. Iya. Oh, begitu. Saud ikut. Nggak. Enggak. Jadi Oh. saya aja kayaknya. Oh Saya, gitu. saya. Yang balik, Saya balik oh, lagi. jadi beruntung sekali. Oh, berarti bisa 2 kali. 2 kali, betul. Balik ke Brasil, tapi sudah aman lah. Jadi nggak berat lagi karena tukang angkat-angkat pemain yang jatuh cinta di sana kan. Wah, ini susah ini pemain timnas begitu datang jatuh cinta. Nah, betul. Aduh, Waduh. tapi tugasnya kapten. angkat. Jadi, wahai aduh, pingin kawin aja di negeri orang. Wah, gitu. Jadi, kemudian pemain-pemain dulu yang sekarang saya mau tanya pemain yang suka siapa? Kalau di zaman Amerika itu favoritnya siapa? Indonesia dulu nih. Oh, kalau dalam negeri Dalam negeri? dalam negeri ya. Yang- Simpson Rumah Pasal. Simpson Pemain Rumah Pasal. belakang. Pemain belakang. betul. Oh, gitu ya? Cara mainnya keras tapi betul-betul dia ngambil bola. Ambil bola ya. Kalau Simpson ya. apalagi kalau sliding tuh. Mm. Dia bolanya dapat. Hmm. Bukan ambil bola terus kaki Ambil nih, kaki enggak. ya. Ambil Ada bola. yang lain kan pemain Betul. belakang kan kaki Oke, dihajar. betul. Kalau Simpson kan Enggak, digulung betul, sekalian kan. betul, sekalian. Bola sama Betul. ini. Oh, Simpson. Simpson. Simpson Rumah Pasal itu yang disenang ya. Ya. Kalau di luar Beckenbauer. Itu pemain legenda yang luar biasa. gitu ya. Dari Oh. stopper dia bisa libero bisa naik ke depan sampai cetak gol. Iya. Kalau pelatih dalam negeri dulu. Berce Matualvelwa. RC Matulapelwa karena sama-sama beliau ke Asian Games ke Seoul, Ya, Om itu Berce. yang terbaik. Jadi Om Berce yang terbaik ini. Jadi cara melatih Om Berce oke ya. Oke, luar Oke sekali biasa ya. tegas. Pendekatan dengan pemain Pendekatannya bagus sekali. di ruang ganti pemain Betul. aman ya.
ngomongnya nggak keras, Iya. halus kayak pendeta Oh, ngomongnya. pendeta berarti dia berfirman. Iya. Oh. Begitu. Tapi semua respect benar ya. Respect, takut. Om Berti ngomong ya. Dia Iya. kalau ngomong pelan tapi anak-anak langsung siap. Iya, karena Om Berti ini sebagai pelatih mungkin lebih berwibawa. Bawa betul. Ya itu yang paling Betul. penting ya Betul, bagi betul. Om Berti. Jadi kalau di dalam itu, kalau di luar siapa yang senang? Will cover karena itu yang bikin kita juga cara bermain misalnya kalau pemain-pemain sekarang skill bolanya kurang karena itu kalau cover dulu latihan capping namanya Keping ya? ya capping itu nggak ada pakai pemanasan langsung abis latihan capping kita 1 lawan 1 2 lawan 2 sampai ya itu latihan itu aja. Betul-betul kita bagaimana memecahkan persoalan di lapangan. Ya. Bisa 1 lawan 1, 1 lawan 2, bagaimana 1 lawan 3 itu. Nah, soal fisik pemain gimana? Dulu Kalau cover? latihannya luar biasa. Kita dulu 1 hari bisa 3 kali latihan. 3 kali. 3 kali pagi, Pagi? terus jam 11 sampai jam 12. Nah, jam 12 11 sampai jam 12 itu latihannya misalnya saya heading belum bisa. Ya. Saya latihan heading. Oh gitu. Kalau striker latihan shooting, kalau gelandang angkat-angkat bola. Oh gitu. Jadi begitu. Nah, baru nanti sore baru latihan game. Ada gamenya. Ya latihan. betul. Jadi 3 kali dulu latihan. Tiap hari. Tiap hari begitu. Wih, jadi betul-betul memang digenjot habis. Ya? Betul, habis. Tapi staminanya memang dapat bagus mainnya. Dulu orang bilang sampai muntah-muntah. Iya. Betul. Kalau belum muntah berarti belum latihan. Belum latihan betul. Iya. Nah, di zaman Berti main di tim nasional, lawan paling sulit siapa di Asia Tenggara? Kan ada Asia Tenggara siapa? Yang pernah dihadapi? Thailand lah. Thailand. Pernah nggak ketemu? mereka? Betul, Thailand. Ya. Gimana mereka main? Keras juga mainnya? Keras, cuman kalau di Asia Di Asia, di Asia Tenggara nih. Oke, Thailand. Thailand ya? Nah, mereka cara bermain bolanya juga program cara bermainnya itu yang bagus sekali. Jadi tidak main langsung angkat bola. Iya. Kalau kita kan selalu masih angkat bola. Oh, gitu itu mereka main taktik dulu 1 2 jalan tuh bola ke depan. Tapi dulu Thailand paling takut kalau saya dengar tuh lawan Indonesia. Lawan Indonesia. Jadi juga kita betul. begitu. Tapi kita Di juga zaman-zaman takut. begitu. Iya, sama-sama takut kan? Betul. Gitu. Tapi kalau sekarang Thailand ketemu Indonesia biasa-biasa. Thailand menganggap kan itu tim kita kita bisa atasi. Apalagi Vietnam udah di atas kita lagi sekarang misalnya. Kalau dulu kan nggak ada apa-apa. Vietnam belum ada apa-apa. Belum ada. Dulu Thailand sama Malaysia mungkin. Betul. Ya. Ya, Malaysia aja masih kita bisa gulung. Betul. Dulu Malaysia nggak ada apa-apanya digulung sama mereka. Di blender habis. Jadi nggak bisa bikin apa-apa. Thailand jadi Thailand takut, kita juga takut. Betul. Bonus lapangan. Jadi Betul. ramai, makanya skornya tipis-tipis. Tipis, betul. 1-0, 2-1 kalau mereka menang. Karena memang jual beli pukulan, kalau ditinju jual beli pukulan itu. Itu di zaman Om Berti ini. Nah, setelah Om Berti ini keluar di timnas ini sudah nggak ini. Kalau di klub itu di mana selain Bintang Timur? Di awal kan Bintang Timur. Persija. Sampai terakhir Bintang Timur. Sampai terakhir Bintang Timur. Tetap setia di Bintang Timur. Nggak ada klub-klub di Galatama? Nggak Jadi ada yang dulu Galatama pernah ada 2 klub besar, Niak Mitra sama ya apa tuh? Warnagung. Warna Agung, Pak Beni, Warna Agung ya. Itu datang Datang? sampai ke rumah. Nah, ini mesti cerita Dulu Bung. tas sekolah kata Ya. yang gede besar tuh. Iya. Isinya uang. Jadi datang ke rumah, Iya. ada papa mama. Ini kita mau ambil Berti, bagaimana Om, setuju atau enggak? Cuman papa bilang aja, besok kalau kamu cedera, mereka masih tanggung nggak hidup kamu? Kalau nggak bisa tanggung, mendingan kamu pilih kerja, dia bilang. Akhirnya gitu. saya kerja ke Bambu Midaya. Jadi kerja pilih ke bank. Dulu memang begitu Orang pemain. tua dulu, Iya. betul. Jadi juga cerita dulu pemain itu langsung dapat kerjaan Ya ini betul, mudah. Iya. Tapi ini udah bawa duit ya? Udah bawa duit. Itu siapa yang bawa? Itu Pak Beni. Langsung. Pak Beni bosnya langsung. Itu Warna Sama Agung. Wenas. Om Wenas. Niat Mitra dulu. Warna Agung kan chat itu ya? Ya betul. Bawa duit tapi akhirnya pilih enggak ke Warna Agung ya? Orang tua yang Orang tua yang menjadi dulu masih setia sama orang memang dengar-dengaran sama
sama orang tua. Ya, betul. Jadi memilih kerja aja di bank. Kerja, bank. Karena masa depan dulu memang ini ya, Lebih bertahan. lebih diutamakan masa depan dulu. Jadi udahlah bank lah, Betul. daripada susah nanti cari kerjaan kan. betul. Cedera sini nggak ada. Betul. Mungkin orang tua berpikir di situ kali. Betul. Oke? Karena Itu bisa. banyak juga pemain kita kenyataan memang begitu sekarang. Oh, jadi bisa lihat di situ ya. Betul. Jadi kali orang tua punya pandangan, kamu besok misalnya cedera, apa dia mau tanggung terus? Kan belum tentu juga, bisa-bisa dibuang kamu. Oh. Nah, terus pas kamu mau kerja, kamu punya keahlian nggak ada, gitu kan? Iya. Belum tentu pekerjaan mau terima kamu begitu. Iya. Jadi akhirnya pilih kerja. Jadi yang menyelamatkan adalah pekerjaan. Iya, betul. Nah, di zaman Cardono waktu itu, Cardono ya, Ya. sebagai ketua umum. Ya, betul. Bagaimana pendapat Anda tentang beliau yang Kalau ini? Om Cardono luar biasa, dia membantu Ya. semua pemain sampai ada berapa pemain tuh yang dapat fasilitas gaji bulanan, Ya. di istilahnya. Hmm. Itu pemain-pemain dapat gaji bulanan. Sampai sekarang saya belum tahu lagi, sampai sekarang atau belum. Oh, dulu zaman Cardono. Betul, ya? dia kasih. Ya. Jadi bagus ya di mana Om Bagus, Berti luar lihat biasa. Betul. seorang Betul. ketua Betul. dengan baik ya. Betul. Itu yang mungkin harus diikuti oleh para ketua-ketua umum Yang sekarang ini. Betul. Dengan apa yang dilakukan oleh beliau yang sudah banyak melahirkan bintang-bintang besar. Iya, Nah, kalau bisa melihat dengan apa yang dilakukan Om Berti dulu dengan banyak pemain yang datang silih berganti luar biasa pada saat itu ya. Iya. Di zaman tahun 80-an, Betul. 70-an, 80-an ya. Betul. Nah, sekarang Pemain berkualitas semua. ya. Nah, sekarang bagaimana Om Berti melihat sekarang di sana ini? Nah, ini yang saya Pandangan seorang Berti Torima dulu. disayangkan Hah? bahwa sekarang pemain-pemain terlalu cepat karena begini, kalau Ya. dulu kan ada kompetisi dari Persija aja, ada kompetisi antar klub. Oh, di Persija ya. Nah, dari situ kita bisa naik, nanti dipanggil Suratin, Ya. dipanggil Persija Muda juga ada. Ya. Itu ada tahapan baru kita nanti main kompetisi. Misalnya ketemu Makassar, mainnya keras. Ya. Kita dapatlah ilmu dari Makassar, Oh, gitu. cara pemain keras. Terus lawan Persib, teknik umpamanya. Kita dapat lagi ilmunya, tekniknya, bermainnya betul. Nah, ini yang sekarang pemain-pemain sekarang nggak dapet nih. Dia langsung dari usia 16 langsung ke timnas. Itu. Karena kompetisinya nggak ada. Kompetisi itu nggak ada Nggak level ada itu ya. jenjangnya jadinya. Itu jadi naik cepat, turun Turun juga cepat. Ya. Kalau dulu, aduh, memang jenjangnya kelihatan Betul. sehingga banyak pemain-pemain yang luar biasa. Betul. Dan naiknya bisa bertahan Betul, agak lama. betul. Kalau sekarang untuk tim nasional memang kelihatan. Paling bagus 3 tahun, 4 tahun udah nggak kedengaran lagi. Iya. Udah hilang. Karena kompetisinya bagus dari bawah ya. Betul. Karena tiba-tiba kita nggak tahu sudah di Liga 2. Udah itu di Liga dia, 1. betul. Udah bisa bermain. Ya. Jadi ada kira-kira pesan-pesan dari Om Berti untuk pemain ini ke depan bagaimana buat biar mereka bisa menjadi pemain yang bagus buat Indonesia ke depan bagaimana? Dengan pengalaman dulu untuk ditularkan kepada anak-anak muda saat ini. Ya. Silakan Om Berti. Ya, jadi kalau bisa kita menghimbau PSSI terutama Ya. supaya dikembalikan lagi kompetisi perserikatan yang disebut amatir. Oh. Jadi ada juga kompetisi profesional Ya. berjalan beriringan. Oh. Supaya ada persaingan yang bagus nih. Kalau sekarang kan cuman profesional. Profesional iya, Tapi Liga 1-nya. bilang profesional juga mereka nggak punya stadion, lapangan latihan aja nggak ada. Banyak. Nah, Nah, itu dia. bagaimana mau mendapatkan hasil sekarang? Iya, Nah, kalau dulu namanya perserikatan dibantu sama Pemda. Pemda punya lapangan semua. Akhirnya Iya. kita dapat gitu. Iya. Kayak Persija gitu kan. Iya. Nah, Memang sekarang dulu- nggak ada sekarang. Memang dulu memang luar biasa kalau kembali ke dulu. Persija, Persib Bandung, Ya. PSMS Medan, PSM Makassar, Persipura, Jayapura, Persebaya Surabaya itu kalau bertanding, waduh, full Senayan, Betul. luar biasa. Betul. Sehingga banyak pemain-pemain yang lahir dari perserikatan ini. Betul. Baik ya. Kemudian ada Galatama juga. Ya. Jadi memang persaingan itu untuk masuk luar biasa dulu. Makanya banyak tim sampai bingung karena kebanyakan tim berkualitas pemain berkualitas sampai bingung. Betul. Sudah namanya macam-macam, harimau, banteng, putih, merah. Ya kan? Jadi begitu yang sudah dikatakan oleh Om Berti, jadi buat pengurus ada perserikatan, pemain juga jangan terlalu manja mungkin sekarang Betul, ya. betul. Untuk bisa lihat harus bekerja dulu kalau bilang kata ini mau garis merah, ini keluar darah Betul. berjuang buat merah putih. Ya. Nah, sekarang itu yang harus dilihat bahwa negara harus diutamakan. Betul. Saya boleh potong lagi? Ya, silakan Om Berti. Sekarang juga pemain-pemain sekarang tidak menghormati pemain senior dulu. Nah, ini. Dulu kita kalau Iya. bisa waktu mau naik ke senior, Ya. kalau perlu sikat sepatu
sepatu bolanya pemain senior kita dulu istilahnya bawa apa. Kalau sekarang malah ketemu aja buang muka, mereka udah kayak pemain hebat aja. Padahal juara belum pernah. Betul. Untuk bisa memberikan sesuatu kepada negara mungkin betul. belum. Itu harus bisa menghormati yang senior ya, yang sudah berjasa buat negara ini. Betul. Oke Om Berti, terima kasih banyak, ini sudah banyak berbicara dengan kita tentang masa lalu ya di acara Nostal Bola di Jebret Media TV ini. Tapi sebelum biasanya begitu dari teman-teman kita yang ada di belakang layar ini menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dengan cepat sebelum mengakhiri obrolan ini. Saya mesti tanya Om Berti bisa jawab siapa yang menurut Om Berti yang terbaik. Ya. Kita mulai ya. Siap Om Berti. Franz Beckenbauer atau Gerd Müller? Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Alasannya? Libero terbaik, kapten dan pencetak gol. Libero, kapten, pencetak gol. Yang bawa Jerman juara tahun 74. Luar biasa. Ya. Bagi sudah dijawab. Kemudian Jupp Heynckes atau Will Curver? Curver. Jupp Heynckes atau Will Curver, pilih Curver. Alasannya? Dia pelatih yang membawa juga Indonesia menjadi tim yang baik. Dia dengan pola latihannya yang disebutkan capping bola. Bagus ya Will Curver ya zaman itu. Jadi Will Curver. Nah, ini dia agak seru nih. Sahrah Musdalifah atau Salika Aurelia. Ini pemain timnas junior putri Indonesia nih, tapi beliau pasti tahu nih. Sahra atau Salika? Salika saya pilih. Salika. Salika itu posisi libero. Karena pemain belakang, beliau pemain belakang, jadi libero. Punya masa depan yang bagus. Sahra di depan ya? Poster badannya tinggi. Salika ya? Ya. Wah, jadi bagus main di libero ya? Betul. Poster badannya bagus. Tim nasional putri. Jadi Berti pilih Salika Aurelia. Wah. Nanti ada lagi nih. Ya masih ada 2 lagi pertanyaan ini. SEA Games Filipina atau Jakarta? Jakarta. Kenapa pilih Jakarta Om Berti? Ya, Jakarta sebetulnya juara, cuman gimana? Ya itu sayang. Faktor keberuntungan. Mestinya Jakarta juara. Betul. Itu materi bagus waktu itu. Bagus. Orang kita menyerang terus. Malaysia nggak menyerang. Oh, Malaysia nggak menyerang. Nggak menyerang. Cuman itu sekali. Sial. Roni Pati mau kasih ke gak sejajar ke Simpson. Di depannya tuh ada Mokhtar Dahari. Oh. Itu aja sayang. Di situ aja. Mokhtar Dahari dapat gol. Ya udah langsung ke gawang. Siapa yang kiper sih waktu itu? Masih Ponirin? Masih Ponirin ya? Kalau nggak salah. Oh, gitu. Oh, jadi itu ya pilih Jakarta ya, karena punya kenangan tersendiri. Terakhir, Adolf Cabo atau Ricky Jakob? Ricky Jakob. Pemain komplit dia. Kenapa nggak Cabo? Cabo dia cuman mainnya tapi bergaul apa semua kurang. Oh begitu. Ya, rata-rata orang Papua ya. Bergaulnya kurang. Nah, maunya tenang sendiri, ya kelompoknya sendiri aja, nggak bisa menyelesaikan diri. Iya, tapi menghanyutkan. Jadi Ricky Jakob ya. Ricky Jakob orang oke ya. Oke semuanya. Sudah masuk. Pemain kelas ya. Pintar berbicara. Gitu Ricky ya, betul. Almarhum memang bagus. Bola atas bagus. 2 kaki juga enak, kiri kanan ya. Jadi seorang striker yang lengkap. Kita butuh striker seperti dia sebenarnya tim nasional ya. Tapi sekarang nggak ada. Sulit. Bambang Pamungkas cuman heading aja, pegang bolanya kurang bisa. Oh gitu ya. Oke, jadi selesai sudah pembicaraan kita di obrolan Nostal Bola dengan Berti. Terima kasih banyak sekali lagi, Berti. Terima kasih juga Pak Roni Rofan. Ya, kita sudah datang ke sini. Jadi nanti kalau kapan-kapan mau undang lagi jangan bosan-bosan. Siap. Jadi kalau mau pulang dari sini hati-hati pulang. Oke, siap. Ya kan? Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih. Iya, jadi semua udah ini. Jadi oke, sampai di sini pembicaraan juga dengan acara Nostal Bola di Jebret Media TV. Kita akan berjumpa dalam acara Nostal Bola pada episode yang akan datang. Oke, ciao.